Perkenalkan, kami dari kelompok 2 evaluasi pembelajaran kelas A12 yang beranggotakan yang pertama Chevi, kemudian Riana Turallo, kemudian yang ketiga Nistasia Patebong, kemudian yang keempat yaitu Yela Ala, kemudian yang kelima Febriani Butulayu, kemudian yang keenam Wimpi Sura, kemudian yang ketujuh Kristen Novale Tanjombo, kemudian yang kedelapan yaitu Magdalena Tapi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang instrumen evaluasi bentuk non-tes. Instrumen evaluasi jenis non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas produk dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenaan dengan efektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Adapun contoh instrumen evaluasi jenis non-tes yang pertama yaitu daftar cek. Daftar cek ini berkaitan dengan penilaian unjuk kerja itu dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Nah, pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapatkan nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh peneliti. Kemudian yang kedua yaitu skala rentang. Nah, skala rentang itu penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang ini memungkinkan penilai memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap terdiri dari 3 komponen yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Kemudian komponen kognitif itu berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Nah, secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran di berbagai mata pelajaran adalah yang pertama yaitu sikap terhadap materi pembelajaran. Nah, berkaitan di mana peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Nah, dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran yang akan diajarkan. Sikap terhadap guru atau pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru atau pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan suatu materi pelajaran, misalnya kasus atau masalah lingkup hidup, berkaitan dengan materi biologi atau geografi. Peserta didik juga perlu memiliki sikap yang tepat yang dilandasi oleh nilai-nilai positif. Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar. Dalam kasus yang lain, peserta didik memiliki sikap negatif terhadap kegiatan ekspor kayu gelondong ke luar negeri. Yang kelima, sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Penilaian sikap yang dilakukan dengan beberapa cara atau teknik-teknik tersebut antara lain observasi, perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Yang pertama, observasi perilaku. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus,
tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Yang kedua, pertanyaan langsung. Kita juga dapat menanyakan secara langsung terhadap sikap seseorang berkaitan dengan suatu hal, misalnya bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai peningkatan ketertiban. Yang ketiga, laporan pribadi. Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang bersifat objektif. D. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu atau periode tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan gangguan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi, serta pengumpulan data dan penulisan laporan. 2. Relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran. Dalam hal ini mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran. 3. Keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru dan proyek peserta didik, dalam hal ini bertunjuk atau dukungan. Penilaian proyek dapat dilakukan melalui perencanaan atau proses selama mengerjakan tugas dan terhadap hasil akhir proyek. Dengan demikian, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Bagian E. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dalam dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu pertama, tahap persiapan atau penilaian kemampuan peserta didik merencanakan dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Kedua, tahap pembuatan produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik menyeleksi dan menggunakan alat bahan dan teknik. Ketiga, tahap penilaian meliputi pendidikan kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya dengan memenuhi kriteria keindahan. Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Pertama, cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap penilaian. Kedua, cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap suatu kriteria yang terdapat pada sebuah tahap proses pengembangan. Bagian F. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karya peserta didik, antara lain karangan, puisi, surat komposisi, dan musik. Bagian G. Penilaian diri. Penilaian diri adalah satu teknik penilaian di mana subjek yang diinginkan dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik pengendalian diri ini dapat digunakan dalam aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif dalam proses pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan kompetensi kognitif, misalnya peserta didik diminta untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Kompetensi afektif
Misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang membuat curahan perasaannya terhadap suatu objek sikap tertentu. Berkaitan dengan kompetensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasai sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan yang telah diarsipkan. Penilaian diri peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Kedua, menentukan kriteria pilihan yang akan digunakan. Merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman daftar, tanda cek atau skala rintang. Ketiga, meminta peserta didik untuk melakukan penyesuaian diri. Keempat, guru mengkaji sampel hasil penelitian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Yang kelima, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penelitian yang diambil secara acak.